Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas ke-11 dari mata kuliah pilihan Sosiologi Konflik, yang mana di dalam video kali ini akan membahas mengenai hasil ulasan dari buku yang ke-11 dengan judul buku Bentuk Hibrida Perdamaian dari Badan Sehari-hari hingga Pasca Liberalisme. Buku ini diedit oleh Olvir P. Richmond. Jadi baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas ke hasil review saya. Jadi di bagian pertama kita akan membahas mengenai menuju perdamaian pasca liberal, menjelajahi hibriditas melalui bentuk sehari-hari dari resistensi, badan, dan otonomi. Jadi perdamaian bukanlah konsep universal yang dapat diubah secara identik antara konteks konflik yang berbeda, melainkan bentuk perdamaian yang unik muncul ketika strategi, institusi, dan norma internasional intervensi pembangunan perdamaian liberal demokratis bertabrakan dengan kehidupan sehari-hari para aktor lokal yang terkena dampak dari konflik. Di situ masing-masing intervensi perdamaian internasional bentuk antarmuka di mana setiap kegiatan, kebutuhan, minat, dan pengalaman kelompok lokal dan tujuan, norma dan praktik pembuat pelaksana kebijakan internasional tumpang tindih. Dalam ruang ini, berbagai praktik, tanggapan, dan lembaga, termaksud bentuk jamak penerimaan dan perampasan, penolakan dan penggunaan otonomi, muncul dan menghibridisasi untuk perdamaian yang diajukan oleh aktor internasional. Dalam proses hibridisasi, aktor membentuk kembali norma, lembaga, dan kegiatan yang bersangkutan melalui setiap praktik sehari-hari seperti interaksi verbal, organisasi, dan bahkan terbuka untuk konflik. Jadi dengan demikian, cara intervensi perdamaian tertentu adalah nyata di lapangan dan sangat tergantung pada dinamika hibridisasi yang terjadi di sepanjang antarmuka bersama antar lokal dan internasional. Untuk mempelajari antarmuka ini dan bentuk agensi yang dilakukan di dalamnya, oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang beragam dan seringkali cara tak terduga di mana intervensi perdamaian dilakukan bentuk di tanah. Kerangka perdamaian sehari-hari tidak menyarankan konsepsi keduniawian yang biasa-biasa saja, melainkan perhatian pada dinamika dan interaksi yang membuat setiap bentuk perdamaian menjadi unik, dinamis, kontekstual, dan diperebutkan. Jadi ini membuka ruang politik antara lokal dan internasional liberal dan menghasilkan hibriditas. Menjelajahi hubungan antara hibriditas, kehidupan sehari-hari, dan ketahanan dalam konteks perdamaian. Bentuk hibriditas serangkaian pertanyaan kunci. Jadi itu merupakan penjelasan singkat terkait hibriditas. Jadi jika tadi sudah menjelaskan tentang hibriditas, sekarang saya akan menambahkan sedikit. Buku ini memetakan sejauh mungkin lembaga-lembaga lokal dan klaim untuk otonomi, interaksi dengan pembangunan perdamaian liberal, dan hasil yang benar-benar ada dalam berbagai kasus.
Jadi buku ini menyusun ulang fenomena bukan sebagai hambatan bagi pembangunan perdamaian liberal, melainkan sebagai sumber alternatif potensial untuk perdamaian liberal. Analisis ini membantu menjelaskan masalah yang terkait dengan tujuan pelaksanaan pembangunan perdamaian, aktor internasional, tetapi juga untuk menyorot berbagai yang tersembunyi atau masalah yang tidak diketahui terkait dengan agen lokal aktor dan dengan kemampuan untuk mengambil bagian dalam membentuk mode perdamaian yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sehari-hari, sekaligus melindungi praktik, tradisi, dan sumber moral yang paling penting bagi mereka. Dalam mengatasi masalah ini, buku ini membuat langkah penting mengembangkan bentuk positif perdamaian pasca liberal yang dikontekstualisasikan satu persatu konflik dan refleksi dari kelompok yang membentuk mereka, juga karena lebih bernuansa dan peka secara kontekstual, dan dengan demikian lebih berkelanjutan dan diinginkan dalam jangka panjang. Untuk tujuan ini, bentuk perdamaian hibrid menggunakan kerangka teoritis, bekerja berdasarkan studi tentang bentuk perlawanan sehari-hari dan lokal. Untuk melengkapi kerangka kerja ini, penulisnya terlibat dengan berbagai metodologi, masing-masing spesifik untuk konteks tempat mereka bekerja. Jadi dengan demikian, hal itu bertujuan untuk melemahkan ketakutan dan tanggapan reaksioner dengan hibridisasi mana yang sering disambut dan menyelami interwajah sebagai sumber cara baru, jamak dan berpotensi emansipatoris melakukan perdamaian. Pembahasan berikut mengenai ruang perlawanan dalam pembangunan perdamaian liberal. Bentuk agen dan praktik yang dijelaskan dalam buku ini berlangsung dalam ruang yang dibatasi dan sebagian ditempati pembangunan perdamaian liberal seringkali dalam retakan yang ditimbulkan oleh strategi. Jadi dalam menjalani ruang-ruang ini, buku ini dibangun di atas yang lain, yaitu transisi damai liberal, dengan mengkaji secara lebih rinci bentuk hibrida perdamaian yang disorot dan beragam politik yang dilakukan untuk mendorong hibridisasi. Transisi damai liberal menguji berbagai jenis atau model perdamaian dikembangkan dalam berbagai wacana internasional, nasional, dan non-pemerintah dan aktor lainnya. Jadi pembahasan yang berikut mengenai pembangunan perdamaian dan pembangunan negara bagian. Transisi proyek memberikan contoh utama tentang bagaimana istilah pembangunan negara dan pembangunan perdamaian telah dihilangkan dalam pembuatan kebijakan dan dalam praktik. Untuk sebagian besar, mantan keluar menimbang yang terakhir dalam hal prioritas dan cara yang melaluinya, yang mana di sini melibatkan operasi patch building yang dilaksanakan. Jadi akibatnya ketegangan meningkat antara aktor lokal, elit lokal, dan elit internasional, yang mungkin membeku menjadi kompromi tentatif dan tidak stabil. Terputus dari kehidupan sehari-hari dan keterasingan perdamaian. Jadi kedua pendekatan arus utama untuk pembangunan perdamaian dapat mengarah pada alienasi perdamaian, pemutusan norma-norma pembangunan perdamaian, pro-lembaga dan lembaga dari kehidupan sehari-hari yang berada dalam konflik,
Sebagai akibat keterasingan, kedamaian bisa menjadi kuat. Kelompok-kelompok yang berkonflik yang tidak dapat mengontrol, menulis atau melawan dengan cara tanpa kekerasan lain. Dengan demikian, mereka lebih cenderung beraksi dengan bentuk perlawanan yang kejam. Jadi, proyek transisi damai liberal menemukan bahwa banyak masalah yang berkaitan dengan efektivitas perdamaian inisiatif yang terkait dengan keterasingan. Jadi akibatnya, proyek tersebut gagal menjadi dua cara dalam kritik dari liberalisme. Jadi yang berikut, implementasi dan evaluasi. Selain itu, intervensi patch building dibahas dalam liberal patch transisi, menghadapi masalah yang signifikan terkait dengan implementasinya. Di setiap negara dianalisis elemen penting konflik terus berlanjut, tetapi sekarang lebih sering daripada tidak disalurkan melalui proses pembangunan negara dan dibentuk oleh norma-norma oritis. Jadi saya akan menjelaskan yang lebih luas tentang inti dari buku ini, bahwa buku ini membahas hibriditas karena masing-masing studi kasus yang dinilai bahwa menyarankan hibridisasi, sebaliknya liberalisasi telah menjadi tren yang dominan. Ini menimbulkan beberapa tantangan utama dan peluang potensial terkait untuk operasi ini, meskipun secara keseluruhan belum diakui oleh aktor internasional. Mengacu pada cara di mana aktor lokal berusaha untuk merespon, melawan, dan akhirnya membentuk kembali perdamaian inisiatif melalui interaksi dengan aktor dan lembaga internasional. Masing-masing studi kasus dinilai dalam transisi damai liberal mengidentifikasi bentuk-bentuk hibridisasi di mana aktor lokal lebih mungkin untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas aktor internasional. Hibridisasi dan elemen pembangun perdamaian liberal. Buku ini berfokus pada elemen dasar intervensi perdamaian liberal dan praktik lokal yang digunakan untuk konteks bentuk dan hibridisasi. Menggambar pada transisi damai liberal, di sini 5 jurusan elemen intervensi perdamaian, yaitu keamanan, demokrasi, supremasi hukum, termaksud konstitusi, hak dan penegakan hukum, kelembagaan, dan administrasi dan teknik pemerintah. Bab-bab dalam buku ini mengeksplorasi dan mendokumentasikan berbagai tanggapan dan bentuk lembaga yang digunakan untuk hibridisasi elemen-elemen ini. Banyak di antaranya lolos dari kategorisasi sederhana. Jadi itu merupakan penjelasan saya terkait review buku yang ke-11 dari mata kuliah pilihan Sosiologi Konflik. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.